Agak lain memang. Ada peserta didik Sespimen Polri sowan ke Jokowi. Dalam kapasitas apa Jokowi menerima mereka? Mantan presiden, kenapa cuma Jokowi? Apakah mereka juga berkunjung ke SBY atau Megawati? Apakah Jokowi ingin menunjukkan kalau dia masih punya pengaruh di tubuh Polri? Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan para pembantu presiden. Sudahi anggapan bos untuk para mantan presiden. Sudahi juga sowan atau silaturahmi yang memunculkan polemik. Perbanyaklah silaturahmi ke rakyat yang butuh hasil kerja nyata Anda para pejabat. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Dalam agama, silaturahmi memang dianjurkan, bahkan baik untuk menjaga hubungan baik antar sesama. Namun, silaturahmi yang baru-baru ini dilakukan sejumlah menteri ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo menimbulkan pertanyaan. Apakah benar ada matahari kembar? Saat negara sedang dihantam berbagai persoalan seperti badai PHK, jual beli perkara, perilaku koruptif pejabat dan penegak hukum, para pembantu Presiden Prabowo Subianto ini malah sibuk dengan sowan ke orang yang disebut sebagai mantan bos. Pernyataan soal Jokowi sebagai mantan bos disampaikan dua Menteri Prabowo yang menemui Jokowi di Solo pada Jumat 11 April 2025. Mereka yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Mereka berkunjung saat Presiden Prabowo Subianto melawat ke Turki dan negara-negara Timur Tengah. Pernyataan dua menteri yang menyebut Jokowi sebagai bos dikritik politisi PKS Mardhani Alisera. Menurutnya, silaturahmi itu baik, tetapi pernyataan soal Jokowi sebagai bos dalam konteks ketatanegaraan justru memunculkan anggapan ada matahari kembar di pemerintahan Prabowo. Jauh sebelum dua menteri itu, beberapa menteri Prabowo lainnya juga menemui Jokowi saat momen Lebaran. Bahkan, saat Jokowi baru purna tugas, sejumlah menteri Prabowo rajin warawiri ke kediaman Jokowi di Solo. Memang ada sejumlah menteri yang berkunjung ke kediaman mantan presiden lainnya, termasuk Megawati Soekarnoputri. Namun, yang memunculkan polemik dan dinilai tidak etis dalam konteks ketatanegaraan ialah menganggap Jokowi masih atasan mereka. Situasi ini memunculkan kekhawatiran soal loyalitas ganda di Kabinet Merah Putih dan tentu berpotensi mengganggu soliditas koalisi dan jalannya pemerintahan. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Lili Romli meminta para pembantu Presiden Prabowo ini harus mengurangi kesibukan sowan ke Jokowi dan fokus bekerja untuk rakyat. Ia mengatakan, jangan sampai menteri terlalu sering sowan ke Jokowi hingga dianggap berpolitik dan menimbulkan persepsi negatif di ruang publik. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengingatkan bahaya dari matahari kembar dalam politik dan kehidupan bernegara. Presiden ke-6 Republik Indonesia itu menilai keberadaan dua pusat kekuasaan akan menimbulkan kekacauan dan memperkeruh situasi. Pernyataan itu disampaikan SBY saat memberikan materi dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Februari lalu. Meski tidak menyebut secara gamblang siapa yang dimaksud, pernyataan itu muncul di tengah maraknya fenomena kepala daerah hingga menteri yang bertandang ke kediaman Presiden Jokowi seusai masa jabatannya habis. Wakil Ketua Umum Demokrat Dede Yusuf juga mengungkapkan pesan yang kerap disampaikan SBY tersebut. Ia mewanti-wanti soal pemerintahan di Presiden Prabowo Subianto. Dede mengatakan, SBY selalu berpesan agar tidak ada matahari kembar selain Presiden Prabowo Subianto yang merupakan pemimpin tertinggi. Ketika ramai soal isu matahari kembar, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan dia ditelepon oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pesannya, Prabowo meminta para menterinya untuk merapatkan barisan.
Pernyataan Caimin itu disampaikan saat acara halal bihalal di kediamannya yang dihadiri juga oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara Minggu malam 20 April 2024. Entah apa maksud Caimin yang menyebut Prabowo meminta menterinya untuk merapatkan barisan. Tetapi pernyataan itu ditanggapi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dia mengatakan, perintah rapatkan barisan hanya bersifat umum saja. Dia meminta agar publik tidak menafsirkan macam-macam ungkapan tersebut. Prasetyo menegaskan tidak ada kerenggangan di kabinet Prabowo. Prasetyo juga membantah adanya isu matahari kembar di pemerintahan saat ini. Dia mengatakan dalam pemerintahan hanya ada matahari tunggal, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pertemuan menteri dengan Jokowi jangan diasosiasikan atau dianggap sebagai adanya matahari kembar. Berikut kutipan Prasetyo Hadi. Kalaupun ada para menteri yang sowan ke silaturahmi ke Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja. Kata Prasetyo dikutip mediaindonesia.com Senin 21 April 2025. Bantahan juga disampaikan oleh Jokowi. Kepada wartawan, Jokowi menegaskan matahari hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Selain sejumlah menteri, peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah atau Sespimen Polri Pendidikan Reguler Angkatan ke-65 juga ikut-ikutan sowan ke Jokowi. Agak lain memang. Ada peserta didik Sespimen Polri sowan ke Jokowi. Dalam kapasitas apa Jokowi menerima mereka? Mantan presiden? Kenapa cuma Jokowi? Apakah mereka juga berkunjung ke SBY atau Megawati? Apakah Jokowi ingin menunjukkan kalau dia masih punya pengaruh di tubuh Polri? Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mempertanyakan urgensi kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan itu tak lazim dan belum pernah terlihat ada kunjungan-kunjungan siswa Sespimen ke mantan presiden. Tradisi baik silaturahmi jangan dirusak oleh manuver politik, karena itu akan mengganggu soliditas kabinet merah putih. Menteri-menteri adalah pembantu presiden yang sedang menjabat sesuai aturan konstitusi. Kedudukan presiden atau kepala pemerintahan harus dihormati oleh pembantunya. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan para pembantu presiden. Sudahi anggapan bos untuk para mantan presiden. Sudahi juga sowan atau silaturahmi yang memunculkan polemik. Perbanyaklah silaturahmi ke rakyat yang butuh hasil kerja nyata Anda para pejabat.